Kesantunan seseorang dapat diukur melalui seberapa tinggi dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum serta aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirumuskan oleh manusia. Kesantunan berbahasa Melayu adalah kemampuan bertutur kata yang mengedepankan adab berbahasa sesuai dengan nilai-nilai asas budaya Melayu. Kesantunan berbahasa menekankan pemilihan kata dan kearifan merangkai kata. Pemilihan kata berarti kesesuaian bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak ditemukan. Sedangkan kearifan merangkai kata merupakan kepiawaian dalam bertutur kata berasaskan pengetahuan dan kemampuan memahami keadaan yang sedang dihadapi. Kesantunan berbahasa berfungsi untuk menjaga dan menuntun perkataan. Penerapan bertujuan untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatan agar tertib dan tidak melanggar nilai-nilai. Adab dalam kesantunan mengutamakan kelembutan sikap dalam berbahasa. Tindakan kebahasaan yang dikatakan santun apabila memenuhi nilai-nilai asas kesantunan berbahasa. Nilai tersebut dapat dirangkum dalam 7 adab berbahasa, yaitu adat bercakap, mengandung adab, adat berbual, mengandung akal, adat berbicara, berkira-kira, adat berbisik, berbaik-baik, adat berujar, bertunjuk ajar, adat bertutur, menuruti alur, dan adat berbincang, menuruti undang. B. Fungsi bahasa. Bahasa pada dasarnya adalah alat komunikasi saat bergaul atau berinteraksi dalam lingkungan sosial. Bahasa juga menjadi penanda jati diri dan cerminan budi. Hal ini menyebabkan kegiatan berbahasa menyatu dengan harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah kelompok atau kaum bangsawannya. Tinggi atau rendahnya derajat seseorang terlihat dari kegiatan berbahasa yang dilakukannya. Dengan demikian, bahasa dalam budaya Melayu memiliki 3 fungsi utuh, yaitu 1. Alat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi dalam berinteraksi dengan orang lain. Bahasa dalam fungsi ini berperan sebagai penyampaian dan penerimaan pesan dan penyataan pikiran dan perasaan. 2. Penanda jati diri. Bahasa merupakan penanda yang menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut berasal. Tindakan berbahasa yang dilakukan menggambarkan jati diri yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat karakter seseorang. Semakin halus bahasa yang dipergunakan, semakin menampakkan budi pekerti tinggi bangsanya. 3. Cerminan budi. Bahasa adalah cerminan sikap atau budi bahasa dan budi pekerti. Seseorang yang menggambarkan kepribadian orang tersebut sebagai makhluk sosial. C. Tingkatan berbahasa Melayu Riau. Tingkatan berbahasa adalah derajat penggunaan berbahasa sebagai salah satu bentuk penerapan adab atau kesantunan berbahasa Melayu Riau. Tingkatan berbahasa menuntun agar adab berbahasa tetap terpelihara sehingga tidak menggunakan kata-kata yang menjadi aib bagi. Di dalam pepatah disebutkan biar salah kain asal jangan salah cakap. Salah dalam memakai kain atau berpakaian merupakan tindakan memalukan yang menjadi aib bagi pemakainya. Kesalahan berkain misalnya menggunakan warna, motif, ataupun jenis pakaian tidak pada sepatutnya. Namun, kesalahan memakai kain tidaklah lebih memalukan dari salah cakap atau berbicara. Tingkatan berbahasa terdiri atas 4 derajat berbahasa. Keempat tingkatan tersebut adalah bahasa mendaki, bahasa melereng, bahasa mendatar, dan bahasa menurun. Bahasa mendaki. Bahasa mendaki adalah adab berbahasa yang digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang kedudukan lebih rendah terhadap orang yang kedudukan lebih tinggi. Orang tua dalam hal ini tidak saja terbatas tua dalam artian umur, tetapi juga kepada guru, pimpinan, atau ras yang lebih tinggi, yaitu saudara yang secara umur lebih muda, tapi secara garis keturunan lebih tinggi, misalnya adik ibu yang usianya lebih muda. Bahasa mendaki bertujuan meninggikan martabat lawan berbicara, tetapi tidak merendahkan orang yang sedang berbicara. Peninggian dimaksudkan sebagai wujud penghargaan dan penghormatan.
bentuk interaksi bahasa mendaki dalam kehidupan sehari-hari. Dilakukan oleh murid kepada guru, anak kepada orang tua, adik kepada kakak, atau puri bawahan kepada atasan. Bahasa mendatar. Bahasa mendatar adalah adab berbahasa yang digunakan kepada teman sebaya atau yang berkedudukan setara. Bahasa mendatar diperbolehkan memakai kata-kata atau gaya berterus terang, jenaka, kiasan, saran, sindiran, ataupun kritik. Adab bahasa mendatar menekankan situasi dan kondisi dari teman berbicara. Misalnya, seorang teman yang sedang sakit atau ditimpa kemalangan. Tentu berbeda gaya bahasanya dengan teman yang sedang berbahagia. Hal ini dimaksudkan agar nilai sopan santun tetap dijaga. Bahasa melereng. Bahasa melereng adalah adab berbahasa yang digunakan kepada orang semenda. Orang semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum suku. Contoh orang semenda, misalnya saudara ipar. Di dalam bahasa melereng, seseorang tidak diperbolehkan berbicara secara langsung, tetapi menggunakan kata berkias. Kata berkias atau ibarat dapat dilakukan dengan berpantun, bersenandung, bersyair, peribahasa, ungkapan ataupun melalui patah petiti. Contoh penggunaan bahasa melereng dengan peribahasa apabila hendak menasihat orang semenda yang pesimis dengan pekerjaannya, selangkah berpantang surut, setapak berpantang mundur. Peribahasa ini bermakna kuat dalam menghadapi masalah dan pantang mundur. Keempat, bahasa menurun. Bahasa menurun adalah adab berbahasa yang digunakan oleh orang tua atau kedudukan lebih tinggi kepada orang yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Bahasa menurun menekankan kelembutan dan kasih sayang, serta memahami perasaan hati lawan berbicara. Penggunaan bahasa menurun ditunjukkan oleh seorang ayah dan ibu kepada anak, guru kepada murid, kakek kepada cucu, ataupun atasan kepada bawah.